koreksi yang begitu dalam terjadi di IHSG dan juga confirm untuk penutupan perdagangan hari ini IHSG mengalami pelemahan di 1,93% dan IHSG saat ini harus bertengger di level 6.700-an. Apa yang terjadi di IHSG di 2 hari belakangan ini? Ya mungkin kalau 2 hari belakangan ini memang asing lagi banyak-banyaknya aksi jual ya. Sebenarnya kalau kita lihat di mana selama 3-4 hari perdagangan net sale asing itu udah sekitar 3,3 triliun rupiah. Tapi berbeda dengan hari ini. Sebenarnya kalau hari ini kalau kita pantau saham-saham perbankan itu sudah mulai pulih kembali sejak penurunan yang apalagi cukup tajam ya kemarin, bahkan Bank Mandiri saja turunnya hingga 7%. Tapi kalau kita lihat hari ini banking sudah mulai pulih, investor asing sudah mulai balik lagi. Tapi justru penurunan IHSG hari ini sayangnya adalah didorong oleh saham-saham milik Prajogo Pangestu yang dimana ada Brand, PTRO, Cuan, bahkan TPI dan juga BRPT juga ikut turun ya, dan memang hampir rata-rata turunnya ARB. Kita ketahui kan memang saham-saham Prajogo ini kan market cap-nya cukup besar ya, jadi memang kalau kompak melemah lima-limanya tentu saja sangat mempengaruhi pergerakan IHSG. Oke, ada saham-saham milik Prajogo Pangestu yang sell off-nya banyak. Tadi kalau lihat dari sektor energi sendiri bahkan koreksi hari ini lebih dari 7% gitu ya. Apakah apa yang bisa Anda sampaikan gitu dari pelemahan yang begitu dalam terjadi hari ini untuk saham-saham Prajogo Pangestu, TPIA, Cuan, Brand, BRPT dan lain-lain. Mengapa? Apakah ini bentuk dari Anda bisa katakan hot money atau hot flow melihat ada banyak ketidakpastian di global? Seperti apa, Susi? Ya sebenarnya sih ada sentimen lain yang memang lebih sangat sekali mendorong penurunan saham-saham tersebut ya. Di mana kan kabar terbaru bahwa ternyata MSCI ya, Morgan Stanley Capital International akan mengumumkan bahwa Brand, PTRO, Cuan tidak jadi nih masuk MSCI. Karena kan sebelumnya gembar-gembor bahwa saham-saham ini kan akan masuk ya di MSCI ya, terutama untuk Brand, PTRO, dan Cuan. Tapi sayangnya justru MSCI sendiri masih mengolah kembali apakah nantinya akan jadi masuk. Tapi untuk saat ini ternyata belum, dan kita belum juga tahu kapan akan masuk. Jadi memang hal ini pasar akhirnya merespon negatif nih, akhirnya mulai berbondong-bondong menjual saham-saham dari Prajogo Pangestu, di mana juga BRPT, TPIA juga ikut terseret di turunnya hari ini. Jadi memang hari ini kabar buruknya memang bahwa MSCI mengumumkan bahwa Brand, PTRO dan juga Cuan belum bisa masuk di MSCI saat ini. Oke, baik. Mengapa mudah sekali untuk bursa efek domestik kita goyang, Susi? Dalam hal jika ada ketidakpastian global sedikit net foreign langsung terjadi, apakah setidak menarik itu gitu loh untuk sentimen domestik yang ada? Ya kalau buat saya juga ya sebagai investor ya memang untuk fundamental di tanah air saat ini menurut saya masih belum kurang menarik ya. Mungkin itu jadi pandangan viewpoint juga bagi investor asing terutama. Karena kan kemarin kan kita baru saja merilis pertumbuhan ekonomi ya di kuartal 4. Di mana secara year on year pertumbuhan kita hanya di 5,03% saja. Angka itu kan lebih rendah dibandingkan 2023 yang 5,05, 2022 sekitar 5,3%. Jadi dari situ saja pertumbuhan ekonomi kita sudah terpantau melambat. Kemudian dari satu sisi perang dagang China dan US ini kan masih lanjut ya, apalagi US sendiri sekarang sedang menahan untuk menaikkan tarif. Tapi dari satu sisi kan kalau nanti sudah tarifnya berlaku, ini bisa sangat menunjang ekonomi US. Jadi kalau kita perhatikan beberapa akhir ini Wall Street menguatnya cukup lumayan signifikan ya dari sektor manapun. Jadi saya melihat di sini investor asing sudah mulai lari dari emerging market, terutama Indonesia yang memang memiliki fundamental yang saat ini belum cukup baik ya, meskipun masih tumbuh di atas 5% tapi kita melambat. Jadi investor asing ini melihat bahwa ada pasar lain yang lebih menarik. Jadi kenapa tidak ke sana dibandingkan di negara kita yang mungkin saat ini memang lebih cenderung wait and see. Apalagi sebenarnya kan beberapa saham sudah merilis kinerja keuangan, tapi memang sayangnya justru belum bisa menopang kinerja harga saham-saham tersebut. Nah sekarang pertanyaan straightforward saya adalah level support dan resisten untuk IHSG kira-kira seperti apa di bulan Februari ini? Perkiraan Anda? Ya, padahal tadi saya sudah memperhitungkan bahwa level support kita tuh paling aman di level 6.700, sekitar 6.640-an ya. Tapi sayangnya kalau kita perhatikan untuk di hari ini ya tadi saya hitung itu level supportnya itu masih di atas 6.700, di atas 6.740-an. Tapi kan sekarang sudah kesentuh nih ya, kalau kita perhatikan di level terdekat itu supportnya itu, sebentar ya saya cek dulu.
Ya, ada di level 6.750 nih Ade. Itu sudah level yang benar-benar cukup strong. Tapi sayangnya hari ini terlewatkan supportnya, jadi menyentuh level 6.740. Nah, untuk next supportnya kalau misalkan nanti kena di level 6.645 ya, 6.645 sudah di bawah level 6.600-an, ini sebenarnya bisa menjadi tanda bahaya. Apakah nanti kira-kira kita akan downtrend di sepanjang Februari, karena memang belum ada data-data yang bisa menopang kecuali dari cadangan devisa. Tapi kan cadangan devisa kita lebih cenderung terhadap pergerakan rupiah. Makanya kalau stabilitas hari ini cek, rupiah hari ini cukup menguat ya, dikarenakan memang kabar dari cadangan devisa kita yang meningkat. Tapi sayangnya dari sisi fundamental ekonomi kita yang lainnya, terutama juga dari kinerja-kinerja beberapa saham masih belum bisa menunjukkan gitu ya, karena banyak yang belum rilis. Jadi sebenarnya sih acuannya atau pandangannya tergantung dari sisa-sisa saham-saham yang belum merilis kinerja keuangannya. Salah satu kan Bank BRI. Nah, jadi kita masih menanti kinerja saham-saham kinerja keuangan di tahun 2024. Nah, hal itu nantinya akan menjadi pendorong ataupun juga penggerak ISG kita. Oke, baik. Sampai kapan pelemahan ini kira-kira menurut Anda akan berlangsung? Sebenarnya kalau saya melihat pelemahan ini hari ini ya, harusnya nggak akan terjadi kalau saham-saham dari Prajogo tidak kompak melemah, karena saham-saham perbankan big caps itu sudah mulai menguat ya, beberapa saya lihat dan juga beberapa sektor. Tapi sayangnya hari ini memang penurunan tajam ISG didorong oleh penurunan saham-saham dari Prajogo. Kalau hari Senin investornya masih lanjut buang nih karena kabar buruk bahwa brand PTRO dan Cuan nggak masuk ke MSCI, menurut saya hari Senin bisa kembali anjlok lagi, karena kan kita ketahui market cap untuk beberapa saham Prajogo ini kan cukup besar ya, sangat volatile dan mempengaruhi pergerakan ISG. Jadi menurut saya kalau hari Senin sentimen ini masih digoreng terus, menurut saya ini masih banyak yang melakukan aksi jual karena mengamankan aset sementara. Karena sekali turun 20% gitu kan, jadi menurut saya ini cukup memang riskan sekali, apalagi banyak yang memiliki harga saham-saham di level yang cukup atas. Jadi menurut saya kalau kabar ini masih digoreng hingga hari Senin, menurut saya masih akan ada aksi penjualan dan tentu saja membuat indeks harga saham kita makin turun. Oke, baik. Sekarang saya ingin tanyakan juga terakhir mungkin kepada Anda mengenai pelemahan yang terjadi di IHSG. Kalau saya lihat sebenarnya pergerakan yang volatil ini saya lihat trennya dari kisaran bulan Desember November. Jadi memang sempat menyentuh level 7.300, tapi habis itu ada tarikan-tarikan lagi berat gitu 7.000. Jadi memang gini, ketika ada kenaikan dan tren gitu ya, tapi yang saya sangat notice adalah ketika terjadi pelemahannya itu terjadinya itu langsung gamblang. Tapi naiknya perlahan-lahan gitu ya, naik perlahan-lahan. Tapi kalau ada pelemahan itu langsung terjun dalam gitu ya. Nah, kira-kira sampai kapan Anda melihat situasi ini akan terus terjadi untuk bursa efek domestik? Karena kalau seperti Nas lihat nih, sebenarnya tren ISG memang lagi downtrend gitu. Jadi misalkan ada sedikit kenaikan, itu pasti dia masuk di dalam tren lainnya dia masih dalam downtrend. Karena memang dari sisi ekonomi belum ada yang bisa menopang nih, belum ada kabar-kabar baik lagi. Kemudian juga dari sisi kinerja keuangan kan belum banyak yang rilis ya. Tapi harapannya, saya sih berharap sekali lebih baik dia menyentuh level support 6.640-an itu. Habis itu kalau sudah mentok di situ, harapannya bisa mantul lagi. Karena ini memang saya melihat masih butuh support selanjutnya untuk bisa bikin ISG itu mantul lagi. Kalau menurut saya sih di sepanjang Februari harusnya banyak data-data yang cukup bisa mendorong ISG ya, terutama dari kinerja keuangan yang harusnya sudah ramai di bulan Februari ini, terutama dari komoditas yang akan rilis di bulan Februari ini. Jadi saya harap data-data tersebut bisa mendorong pergerakan ISG pastinya.